Ya, baik. Kepada Farah Alfionita, disilakan waktunya 10 menit. Di unmute dulu, Farah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Ya, yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif dan Disposisi Matematis Siswa Kelas 8 SMP Negeri 2 Keratu dalam menyelesaikan materi sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, pendahuluannya yaitu matematika. Mohon maaf, Farah. Mungkin jika Anda masuk dari dua device, mohon agar satu device-nya dijauhkan agar tidak terjadi feedback. Nanti gangguan suara yang kami dengar terdengar feedback jika kalau masuk dari dua device, satu dari komputer atau laptop dan satu dari handphone. Mohon agak menjauhkan yang handphone dulu agar kami tidak mendengar noise. Ya, saya bisa. Ya, Ibu. Ya, silakan. Ya, yang pertama pendahuluan. Jadi matematika itu adalah salah satu pelajaran yang diberikan sejak tingkat dasar sampai pendidikan menengah. Berna dan Sanjayawati 2019 mengatakan matematika merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam ilmu pendidikan dan menjadi fondasi yang esensial yang dikuasai oleh semua orang. Putra dan kawan-kawan 2012 mengungkapkan salah satu tujuan pembelajar matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif, yaitu kemampuan yang perlu ada pada diri siswa untuk menganalisis permasalahan matematika dari berbagai sudut pandang, kemudian menyelesaikannya dengan kemampuan yang dimiliki, serta melahirkan ide-ide kreatif dengan banyak gagasan. Setelah untuk itu, seorang siswa itu harus memiliki disposisi matematis yang baik. Hariwijaya mengungkapkan salah satu syarat seorang anak mahir dalam matematika adalah memiliki positive disposition, yaitu sikap bahwa matematika bermanfaat dalam kehidupan. Menurut Sumarmo, faktor utama yang menentukan kesuksesan siswa dalam belajar matematika adalah disposisi siswa terhadap matematika. Yang kedua, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif, yaitu data hasil tes kemampuan berpikir kreatif dan hasil angket disposisi matematis dihitung dan disajikan dalam bentuk kuantitatif dan dianalisis secara kualitatif. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempat dilaksanakan di SMP Negeri 2 Keratu pada tanggal 30 Maret sampai 5 April 2021. Untuk sumber dan subjek penelitian, sumbernya itu siswa kelas 82 yang berjumlah 27 orang dan subjek sebanyak 3 siswa. Jadi subjek ini dipilih berdasarkan pertimbangan hasil tes kemampuan berpikir kreatif dengan kriteria berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk instrumen penelitian ada 3, yaitu angka disposisi matematis, tes kemampuan berpikir kreatif, pedoman wawancara. Untuk angket ini terdiri dari 30 butir pernyataan yang terdiri dari 2 jenis pernyataan positif dan negatif. Untuk tes kemampuan berpikir kreatif, tes itu terdiri dari 4 soal yang masing-masing mengandung 1 indikator kemampuan berpikir kreatif. Dan untuk pedoman wawancara dibuat sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kreatif. Setelah itu teknik pengumpulan data. Jadi yang pertama itu pemberian angket disposisi matematis. Jadi angket disposisi dibagi dan diisi oleh 27 siswa kelas 82. Kemudian untuk tesnya itu tes diberikan kepada 27 siswa juga dan hasil tes akan diambil 3 orang sebagai subjek penelitian. Setelah itu ketiga subjek akan diwawancara
setelah itu wawancara dilakukan terhadap tiga siswa yang dipilih sebagai subjek penelitian dan dilaksanakan setelah memeriksa hasil tes siswa. Untuk analisis datanya ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk reduksi data, yaitu suatu proses penyederhanaan data. Pada penelitian ini, data yang direduksi adalah hasil wawancara subjek. Kemudian penyajian data yang disajikan berupa data hasil pengisian angket disposisi matematis dan hasil tes kemampuan berpikir kreatif yang ditampilkan dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, dan tabel dengan maksud agar data dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Sedangkan hasil wawancara disajikan data hasil reduksi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan itu tahap ini dilakukan setelah hasil reduksi dan penyajian data. Untuk uji keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber untuk membandingkan data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti membandingkan hasil angket, hasil tes, dan hasil wawancara. Hasilnya yaitu untuk hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa yang berada pada kemampuan berpikir kreatif tinggi dengan interval nilai lebih dari sama dengan 70 adalah ada 1 orang. Kemudian siswa pada kategori kemampuan sedang dengan interval nilai yaitu untuk yang sedang itu ada 5 orang dan yang rendah itu ada 21 orang, sehingga siswa kelas 8 SMP memiliki kemampuan berpikir kreatif masih rendah. Untuk disposisinya itu siswa yang berada pada kategori tinggi ada 10 orang, sedangnya ada 13 orang, dan untuk kategori rendah ada 4 orang, sehingga dapat dikatakan siswa kelas 8 SMP mempunyai disposisi matematis berada pada kategori sedang. Ya, pembahasannya berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa secara keseluruhan masih tergolong rendah. Untuk aspek fluensi itu siswa kurang lancar dalam memberikan jawaban, untuk flexibility siswa kurang mampu dalam menghasilkan jawaban dengan cara yang bervariasi, dan originality siswa kurang mampu dalam memberikan ide yang baru dalam menyelesaikan masalah. Dan untuk elaboration, siswa juga kurang mampu merinci hal-hal yang detail dari suatu objek gagasan atau situasi. Dan untuk disposisi matematis, siswa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan data yang ada, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Karatu paling banyak termasuk dalam kategori yang memiliki disposisi matematis sedang, yang berjumlah 13 siswa dengan persentase 48,14% dari seluruh siswa kelas 82. Ya, kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan berpikir kreatif dan disposisi matematis siswa SMP Negeri 2 Karatu, maka peneliti menarik 2 Karatu pada dalam menyelesaikan materi sistem persamaan nilai variabel masih tergolong rendah dengan rata-rata presentasi 77,78%. Untuk indikator kelancaran yaitu presentasinya 3,70%, indikator keluasan yaitu 3,70%, dan indikator keaslian 0%, dan elaborasi 11,11%. Untuk hasil angket disposisi menunjukkan disposisi matematis siswa SMP Negeri 2 Karatu berada pada kategori sedang. Hasil angket rata-rata presentasi disposisi matematis siswa dengan kategori tinggi sebesar 37,04%, disposisi matematis siswa dengan kategori sedang sebesar 48,14%, dan rata-rata disposisi matematis siswa pada kategori rendah sebesar 14,82%. Meskipun begitu, disposisi matematis siswa harus ditingkatkan secara keseluruhan. Disposisi matematis siswa berada pada kategori sedang. Ya, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih para Alfianita. Ibu Farah bisa stop share screen-nya? Ya, Bu. Ya, baik. Kita akan lanjut. Kita akan lanjut dengan pemakalah yang kedua. Pemakalah yang kedua dengan judul penerapan model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar siswa berbantuan GeoGebra di SMA Negeri 2 Biren oleh Osei Putri Saleha, Anissa Toibah, dan Nur Hayati. Ya, kepada Bu Osei Putri Saleha, waktu 10 menit untuk mempresentasikan. Nah, mungkin di share screen dulu. Ada, Pak.
Ya, baik. Silakan Ibu Osei Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar siswa berbantuan GeoGebra di SMA Negeri 2 Biren. Gimana nih? Adapun latar belakang dari terbentuknya judul tersebut yaitu dikarenakan pada abad ke-21 ini, siswa harus dapat menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang guru itu dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam mengolah pembelajaran agar menarik dan tidak membosankan. Namun, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, pada kenyataannya, guru sangat jarang menggunakan sebuah model dan media pembelajaran, sehingga kegiatan yang berlangsung pada saat proses belajar mengajar itu sedikit membosankan, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut, seorang guru harus menerapkan sebuah model dan juga media pembelajaran, salah satunya yaitu model pembelajaran Project Based Learning, atau disingkat dengan PJBL. Menurut ilmu barat, Project Based Learning merupakan suatu strategi pendidikan utama di mana menawarkan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuannya serta pembelajar dan pemikir yang mandiri. Kemudian, salah satu media pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan suasana belajar yang aktif yaitu GeoGebra. Model pembelajaran Project Based Learning berbantuan GeoGebra ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Beberapa penelitian yang menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, yaitu penelitian dari Rahmawati. Pada penelitiannya yaitu pada penelitian tindakan kelas yang memberikan informasi bahwa pembelajaran Project Based Learning tersebut dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Kemudian, menurut Sunita 2019, Ana 2019, dan Wardani 2019 menyatakan bahwa diperoleh perbedaan dari hasil belajar menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Pada beberapa penelitian, belum ada penelitian yang menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan berbantuan GeoGebra, sehingga saya tertarik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Project Based Learning berbantuan GeoGebra dan yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional di Negeri 2 Biren. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu. Adapun rancangan penelitiannya yaitu saya memilih rancangan penelitian prioritas proses control group design, di mana ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama diberikan pretest, dan pada kelas eksperimen akan diberikan sebuah penelitian yaitu dengan model pembelajaran Project Based Learning. Sedangkan pada kelas kontrol diberikan model pembelajaran konvensional. Kemudian setelah diberikan perlakuan akan diberikan tes akhir dengan soal yang sama antara kedua kelas. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Biren dengan jumlah 9 kelas. Sampelnya, teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah purposive sampling, sehingga saya mendapatkan 2 kelas. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan instrumen tes berbentuk soal uraian yang terdiri dari tes awal dan tes akhir.
Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Ose. Mohon maaf, tadi kami ada kendala teknis sedikit, tapi sudah bisa tersambung kembali. Baik, yang berikut, pemakalah yang berikut adalah Pak Khoiri. Iya. Oh, Bapak atau Ibu ya? Mohon maaf. Saya sendiri, Pak Khoiri. Oh iya, silakan. Waktunya 10 menit untuk presentasi. Dengar suara saya? Baik, kelihatan Pak Khoiri? Ibu moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Izin untuk mengikat ya. Ibu moderator. Ya. Izin untuk menggunakan untuk merecord presentasinya. Mohon maaf, bagaimana? Belum bisa izin untuk izin untuk merecord. Oh iya, silakan. Ini saya juga record. Silakan. Oh, gitu. Masih belum bisa kan, mau izin hop. Oh, soalnya kami sedang record juga sepertinya. Oh. Iya. Nanti akan kami siarkan di YouTube. Mungkin bisa dilihat di situ, Pak. Baik. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan memaparkan hasil penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Khoiri Aji Pangestu dan bersama dengan rekan saya Anissa Laila Ramadina. Baik, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul kemampuan pemahaman konsep siswa dalam menyelesaikan soal matematika ditinjau dari janda kepada sekolah menengah kejuruan. Nah, baik, ini untuk pendahuluannya ya. Untuk adapun latar belakang dari penelitian ini adalah konsep-konsep yang digunakan dalam matematika. Itu disusun sedemikian rupa sehingga dapat saling berhubungan. Sehingga akibatnya konsep matematika masuk akal dan kaitannya dengan konsep lain yang relevan dan membentuk dasar fundamental dalam matematika. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 disebutkan bahwa salah satu tujuan dari pendidikan matematika adalah memahami konsep dasar matematika, mampu menjelaskan hubungan antar konsep dan menerapkan konsep dan algoritma secara efisien, akurat, dan tepat dalam memecahkan masalah matematika. Namun, ada beberapa permasalahan dalam kenyataannya di lapangan. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Salah satu kesulitan yang paling dihadapi siswa dan pelajaran matematika di sekolah adalah pemahaman siswa terhadap konsep matematika secara utuh. Jadi siswa di sini saat kesulitan dalam memahami konsep matematika secara utuh dan tidak memahami akal utuh dan penjelasannya. Jika siswa tidak dapat memahami suatu konsep matematika, maka tujuan dari pembelajaran matematika itu sendiri menjadi terhambat dan siswa mengalami hambatan dalam setiap pembelajaran matematika. Maka dan itu pemahaman konsep matematika siswa menjadi salah satu kemampuan matematika yang penting dan utama selain kemampuan komunikasi, penalaran, dan kemampuan lain. So, jika kemampuan memahami konsep matematika, memahami konsep matematika merupakan kemampuan matematika pertama yang harus dikuasai oleh siswa dan akan dapat tercapai dalam tujuan belajar matematika. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenapa siswa itu mengalami kesulitan dalam belajar
di sekolah. Ada salah satu adalah faktor eksternal atau faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu yaitu seperti faktor lingkungan mahasiswa berada, sedangkan untuk faktor internal itu dari perbedaan jenis atau gender, faktor psikologi, dan faktor emosional dan tingkat usaha siswa. Maka pada saat faktor tersebut guru harus mampu menyimbangkan antara kemampuan akademik dengan kemampuan emosional, baik dari segi keterampilan, pengetahuan dan perbedaan mental pada setiap siswa, terutama dalam hal perbedaan individu. Ada yang demonstrasi dari penelitian ini adalah beberapa penelitian dilakukan terkait kemampuan pemahaman konsep dari gender ini lebih banyak dilakukan pada jenjang SMP. Maka peneliti terkait untuk meneliti kemampuan pemahaman konsep yang ditinjau dari gender pada siswa-siswa SMK dari salah satu SMK di Jakarta. Metode yang kita gunakan, model penelitian yang kita gunakan adalah kualitatif deskriptif, di mana kesimpulan itu akan berbentuk deskriptif. Nah, metode instrumen dari penelitian ini adalah soal ya, sebanyak 7 soal. Kemudian saya akan divalidasi oleh 2 validator, yaitu salah satu dosen matematika dan satu adalah soal guru matematika. Ya, berikutnya setelah melalui proses revisi dan instrumen tersebut dinyatakan valid, kemudian instrumen tersebut akan diujikan kepada 2 subjek. 2 subjek yaitu 2 subjek pada jenjang SMK, yaitu satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan. Setelah mengerjakan soal tes UN, selanjutnya akan dilakukan wawancara kepada subjek untuk memvalidasi jawaban. Nah, itu adalah jawaban dari subjek. Subjek alpha dan PR pada soal nomor 2 termasuk dari indikator pertama pada kemampuan konsep, yaitu menyatakan ulang suatu konsep. Subjek alpha dapat menyelesaikan. Ini subjek alpha ya. Subjek alpha dapat menyelesaikan operasi bentuk pangkat dengan menggunakan konsep bilangan berpangkat dan hasil dari operasi itu berubah jadi bentuk logaritma. Ya. Juga dapat memberikan alasannya. Ya. Memberikan alasannya. Mengapa? 3/4 sama dengan 81 jika diubah bentuk logaritma menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Hal ini menunjukkan bahwa alpha dapat menyatakan ulang suatu konsep dengan tepat. Sedangkan untuk subjek MPR ini masih terdapat kesalahan dalam menyelesaikan operasi hitung pangkat pada soal. Sepertinya terputus. Pak Koiri mungkin bisa share screen lagi. Mungkin jaringannya tidak bagus. Iya, Pak. Iya. Lanjutkan dan di akhir slide. Nah, berdasarkan hasil tabel, berikutnya adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep antara subjek alpha dengan subjek PR. Ya, dapat dilihat dari tabel tersebut, ya, bahwa subjek alpha dapat memenuhi hampir semua indikator. Ya, dapat kami memenuhi semua indikator kemampuan melawan konsep. Hanya saja pada indikator 6. Nah, di sini pada indikator 6, terutama di soal nomor 11, ini masih terdapat kesalahan. Berbeda dengan alpha, subjek PR hanya dapat memenuhi 5 indikator, yaitu indikator 2, 3, 4, 5, dan 7. Ya. Sedangkan indikator 1 dan indikator 6 belum seperti penuh. Pada indikator 1, subjek PR tidak dapat menyelesaikan soal nomor 2, sehingga dia tidak dapat memenuhi indikator 1 itu indikator 2 konsep. Sedangkan indikator 6, pada indikator 6 ini masih terdapat kesalahan dalam menyelesaikan soal pada nomor 11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematik ya, pada kemampuan pemahaman konsep matematik siswa SMK pada model eksponensial dan logaritma berdasarkan gender, bahwa siswa laki-laki itu lebih baik daripada siswa perempuan. Demikian presentasi yang saya paparkan hasil paparan penelitian saya pada hari ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Koiri. Ya, mungkin bisa Oke, baik. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan langsung saja. Jika ingin langsung bertanya, mungkin saya berikan kesempatan. Bapak Ibu bisa raise hand atau mengaktifkan mikrofon dan bertanya langsung. Ya. Alwi Ode, Bu. Alwi Ode. Oh iya, silakan Pak Alwi. Mau ditujukan ke siapa? Silakan. Yang pemateri sebelumnya, Bu. Yang dari Aceh ya? Dari mana itu? Oh, yang pemakala kedua tadi ya? Ibu Ya. Osei tadi. Ya, baik. Silakan Pak Alwi. Ya, saya cuma mau minta ditampilkan contoh soal yang digunakan untuk penelitian yang ada konsep ada apa ya, keterkaitan dengan GeoGebra, aplikasi GeoGebranya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alwi. Ibu Osei mungkin bisa menjawab dulu. Untuk soalnya kayak soal biasa, misalnya kan SPLDV itu kan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi soal yang kami gunakan waktu penelitian itu soal biasa. Contohnya misalnya 3X tambah 4Y sama dengan 12. Terus yang untuk persamaan keduanya 2X tambah Y sama dengan 8. Tapi siswanya itu menggunakan dengan, pertama siswanya udah mencari, udah menggambar. Terus untuk melihat hasil pekerjaannya itu benar apa tidak, mereka menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, maksudnya tolong ditampilkan hasil GeoGebranya untuk contoh soal SPLDV-nya, Bu. Ya. Oh iya, mungkin bisa ditampilkan LKPD atau ya LKPD-nya mungkin yang ada menggunakan GeoGebra-nya. Langsung ke aplikasi GeoGebra-nya boleh, Bu? Bisa di-share screen, Ibu? Oh, LKPD-nya itu tidak disertakan cara bantuan GeoGebra-nya ya, Ibu ya? Enggak, karena di LKPD itu cuma soal-soal, dan ini kan hasil penelitiannya saya lakukan pada saat saya melakukan praktek pengalaman lapangan di SMA tersebut. Oke, baik. Kemudian tadi diminta mungkin bisa tampilkan contoh soalnya. Bisa Ibu contoh soalnya tadi? Oke, sambil menunggu Ibu Ose, mohon maaf Ibu Heni Rahim. Saya baca Ibu punya namanya SN03. Artinya Ibu harus di ruang 03 apa benar? Tapi Ibu masuk ini di ruang 05 Ibu. Oke, baik, ini sudah ada. Oh, ini GeoGebra-nya. Untuk contoh soalnya adakah Ibu? Nanti seperti apa? Ya, hasil terakhir yang grafik yang terakhir. Contoh soalnya Bu, kan waktu PPL, jadi cuma kasih latihan untuk siswanya. Oke. Gitu. Misalnya menggambar. Jadi hasil yang kami olah itu dari hasil belajar siswa. Menggambarnya. Ya, menggambarnya. Misalnya ada soal 3X tambah 4Y sama dengan 12. Terus 2X tambah Y sama dengan 8. Untuk menentukan titik potong dari grafik sistem persamaan linear itu, tekan pada poin. Titik potongnya itu 4,0. Oke, terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Ose dan Pak Alwi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu terhadap pemakalan pertama, kedua maupun yang ketiga? Ya, baik. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya bertanya dulu ke pemakalan yang pertama tadi. Para Alfionitan.
Nah, Farah, Bu Farah ini tentang analisis kemampuan berpikir kreatif dan disposisi matematis. Disposisi matematis itu sepertinya seperti apa ya? Bisa follow? Ibu Farah? Oh, sepertinya terkendala jaringan karena kameranya tidak gerak. Judul pemateri yang pertama apa, Bu moderator? Yang pertama, analisis kemampuan berpikir kreatif dan disposisi matematis siswa SMP Negeri 2 Kairatu dalam menyelesaikan materi SPLDV. Tapi sepertinya Ibu Farah jaringannya tidak bagus, jadi gambarnya tidak gerak. Oh, mana sudah keluar. Ya, baik. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, kita akan lanjut dengan sesi yang kedua dengan 3 orang pemakalah. Oke, baik. Selanjutnya, dengan judul Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa Tingkat Pertama dalam Menyelesaikan Materi Matematika Sistem Persamaan Linear 3 Variabel Berdasarkan Kemampuan Matematika oleh Tri Windya Sekartaji, Nur Asisa Rama, Fani Fradinka Sari, Asimiatun, dan Ayu Faradillah. Baik, kepada yang akan menyajikan, waktu presentasi 10 menit, mungkin share screen-nya dulu. Baik Ibu, saya izin share screen mengenai presentasi kali ini. Bisa Ibu Tri? Maaf Ibu, laptop saya sedang not responding. Oh iya. Kita menunggu sedikit ya Bapak Ibu. Ya, siap. Baik, silakan Ibu Tri, waktunya 10 menit untuk presentasi. Mohon maaf Ibu, ada terkendala mengenai laptop saya, not responding kembali. Saya membutuhkan waktu lebih, mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu moderator yang terdapat pada Zoom meeting ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk memberikan saya kesempatan dalam presentasi ini. Baik, pada penelitian ini terdapat 5 peneliti. Yang pertama Ibu Ayu Faradillah, yang kedua Ibu Asimiatun, yang ketiga Ibu Nur Aziza Rama, yang keempat Ibu Fani Fradinka Sari, dan yang terakhir saya sendiri. Penelitian ini berjudul Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa Tingkat Pertama dalam Menyelesaikan Materi Matematika Sistem Persamaan Linear 3 Variabel Berdasarkan Kemampuan Matematika. Yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama ialah matematika. Matematika merupakan ilmu pasti yang menjadi dasar dari segala ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam menyelesaikan matematika dibutuhkan kemampuan berpikir kreatif dari semua mahasiswa. Mengingat calon guru matematika memerlukan pembuatan soal serta penyelesaian soal yang membutuhkan pemecahan masalah. Mahasiswa juga perlu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif untuk menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Mahasiswa juga memiliki kemampuan matematis yang terdiri dari kemampuan matematis tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Namun pada kenyataannya
kemampuan berpikir kreatif mahasiswa masih tergolong rendah karena mahasiswa masih menuangkan ide-idenya dalam bentuk terpaku dalam rumus. Kemudian seharusnya mahasiswa di perguruan tinggi dapat mengembangkan ide-idenya karena suatu saat akan menjadi guru yang dapat memberikan ilmu kepada masyarakat. Kemudian untuk kemampuan matematis bervariasi dikategorikan dalam bentuk tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Dalam kemampuan ini, pada penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa kemampuan matematis tidak dapat mengukur tinggi, rendah, sedangnya kemampuan mahasiswa tersebut. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, gap dan novelty dalam penelitian ini ialah kemampuan berpikir kreatif mahasiswa tingkat pertama berdasarkan kemampuan matematis siswa itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu metode penelitian. Penelitian yang kami gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, di mana tujuan penelitian itu adalah untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif berdasarkan tujuan penelitian dari penelitian kami adalah untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif calon guru dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan kemampuan matematika tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Lalu subjek penelitiannya yaitu 3 mahasiswa tingkat pertama, 3 mahasiswa tingkat pertama pada program studi pendidikan matematika di salah satu universitas yang berada di Jakarta yang diambil berdasarkan nilai IPK. Lalu data yang diperoleh yaitu berdasarkan nilai IPK mahasiswa yang berdasarkan kemampuan matematika tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Lalu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes, yaitu tes uraian yang terdiri dari 4 soal. Maaf, ada kendala dari PPT-nya. Saya lanjutkan kembali, maaf. Instrumen tesnya ini terdiri dari 4 soal yang sudah dibuat oleh peneliti dan divalidasi oleh dosen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yaitu yang berbentuk Google Formulir. Lalu instrumen tes ini sendiri bertujuan untuk mengetahui tinggi, sedang, dan rendahnya kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Lalu indikator yang digunakan yaitu diantaranya elaborasi, flexibility, fluency, dan originality. Nah, elaborasi yaitu mengembangkan atau memperkaya gagasan suatu soal. Lalu ada flexibility yaitu menjawab soal secara beragam atau bervariasi. Lalu ada fluency yang menyatakan hubungan sebab akibat konsep matematika yang digunakannya. Dan terakhir yaitu indikator originality yaitu memberikan jawaban yang lain dari yang sudah biasa. Nah, dari 4 indikator itu, kami membuat hipotesis yang diantaranya yang pertama, jika subjek memenuhi 4 indikator, maka subjek tersebut dapat diartikan bahwa subjek tersebut memiliki kemampuan berpikir kreatif tingkat tinggi. Lalu yang kedua, jika subjek memenuhi 3 indikator, maka subjek tersebut diartikan memiliki kemampuan berpikir kreatif tingkat sedang. Dan terakhir, jika subjek memenuhi 2 indikator kemampuan berpikir kreatif, maka subjek itu memiliki kemampuan berpikir kreatif tingkat rendah.
Lalu selain instrumen tes, kami juga melakukan wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penyebab subjek melakukan jawaban, memperjelas jawaban tertulis, dan kesulitan-kesulitan apa saja yang dimiliki oleh subjek ketika menyelesaikan soal. Nah, wawancara yang dilakukan yaitu secara online dengan bantuan Zoom. Lalu pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk struktur. Akan tetapi apabila ingin menambah pengumpulan data, peneliti juga melakukan pertanyaan yang lain. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya tentang hasil penelitian. Mungkin PPT-nya bisa disampaikan dulu, ditampilkan. Bu, maaf izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah, silakan. Ya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk soal nomor 1, subjek 1 dengan tingkat kemampuan tinggi dan subjek 2 dengan kemampuan tingkat sedang mampu menyelesaikan soal sesuai dengan indikator, yaitu indikator elaboration. Subjek 1 dan subjek 2 mampu menjawab serta menjabarkan dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Namun, untuk subjek 3 menyelesaikan soal dengan bantuan internet. Untuk soal nomor 3, subjek 1 dan subjek 2 mampu menyelesaikan soal sesuai dengan indikator, yaitu indikator flexibility. Subjek 1 dan subjek 2 mampu menjawab serta menjabarkan dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Subjek 3 belum menyelesaikan soal sesuai dengan indikator, akan tetapi ketika diwawancara, subjek 3 mengungkapkan dirinya mampu menggunakan cara grafik dan menggambarkannya. Untuk soal nomor 5, subjek 1, subjek 2, dan subjek 3 mampu menyelesaikan soal sesuai dengan indikator, yaitu indikator fluensi. Subjek 1, subjek 2, dan subjek 3 mampu menjawab serta menjabarkan dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Lalu untuk soal nomor 8, subjek 1 dan subjek 3 belum mampu menyelesaikan soal sesuai dengan indikator, yaitu indikator originality. Subjek 1 juga belum menyelesaikan soal hingga selesai. Selanjutnya, subjek 2 mampu menyelesaikan soal sesuai dengan indikator. Subjek 2 juga mampu menjawab serta menjabarkan dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Selanjutnya, yaitu kesimpulan, akan disampaikan dengan teman saya. Baik, mohon maaf untuk teman saya bisa mengganti slide kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan selanjutnya, subjek 1 pada mahasiswa calon guru tingkat 1 dengan kemampuan tingkat tinggi mampu memenuhi 3 indikator, yaitu indikator elaboration, flexibility, dan fluency. Selanjutnya, untuk subjek 2 pada mahasiswa calon guru tingkat 1 dapat memenuhi 4 indikator berkemampuan berpikir kreatif. Yang pertama, flexibility, fluency, elaboration, dan originality. Kemudian untuk subjek ketiga, dapat mampu memenuhi 2 indikator kemampuan berpikir kreatif, yaitu flexibility dan fluency. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Tri Windia Sekartaji, Bu Nur Aziza, dan Ibu Fani Randika Sari.
Mungkin untuk memberikan semangat, kita tepuk tangan dulu buat pemakalah kita di hari ini. Ya, baik, kita lanjutkan dengan pemakalah yang keempat. Kelima, mohon maaf, yang kelima. Judulnya Kemampuan Representasi dan Komunikasi Matematis Peserta Didik kelas 11 pada materi program minor oleh Peter Z. Tupamahu, TG Ratumana, dan CHM Lamina. Baik, kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih. Silakan share screen dulu. Ya, baik, silakan. Waktunya 10 menit. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Saat ini saya akan mempresentasikan materi sekaligus hasil penelitian saya, ya, di mana saya sendiri adalah Peter Tupamahu dengan dibimbing oleh Profesor Ratumana dan Dr. Lamina. Di sini judul saya yaitu Kemampuan Representasi dan Komunikasi Matematis Peserta Didik kelas 11 pada materi program linear. Poin yang pertama, pendahuluan. Poin A, latar belakang. Tujuan pembelajaran matematika menurut NCTM dalam Nordin, yang pertama yaitu belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk bernalar, belajar untuk memecahkan masalah, belajar untuk mengaitkan ide, dan belajar untuk mempresentasikan ide. Nah, terdapat dua kemampuan matematis yang saling berkaitan, yaitu kemampuan representasi dan kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan representasi matematis sendiri adalah suatu kemampuan yang digunakan oleh peserta didik untuk menyajikan ide-ide atau gagasan matematik ke dalam bentuk gambar, grafik, tabel, ekspresi matematis, simbol-simbol, tulisan atau kata-kata dalam upaya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian mengungkapkan penilaian representasi matematis berdasarkan pada 3 aspek utama yang meliputi representasi gambar, representasi simbol, dan representasi verbal. Selanjutnya, selain itu kemampuan komunikasi adalah kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide-ide dan pemahaman matematika dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bilangan, gambar, atau tabel, serta dapat menggunakan simbol-simbol matematika baik secara tulisan maupun secara lisan. Nah, Asmana tahun 2018 menyatakan kemampuan matematis tertulis yang sangat penting dalam mempelajari matematika, diantaranya keakuratan dan kelengkapan komunikasi tertulis. Hal ini disebabkan karena matematika mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang amat ketat. Kemudian banyak sekali materi pokok pembelajaran matematika yang melibatkan secara aktif kemampuan representasi dan kemampuan komunikasi matematis. Nah, program linear merupakan salah satu materi yang diajarkan pada kelas 11. Nah, mempelajari materi program linear bertujuan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dengan terlebih dahulu membuat model matematis dan menyelesaikan dengan berbagai bentuk ekspresi matematis seperti grafik, diagram, gambar, atau tabel. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu dari beberapa ahli dan observasi peneliti pada salah satu sekolah, diperoleh informasi bahwa peserta didik mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menyelesaikan masalah program linear. Di antaranya membuat permisalan variabel, memahami tanda pertidaksamaan, menentukan rumus, menafsirkan solusi, menuliskan perhitungan, dan sebagian besar peserta didik tidak dapat membuat tulisan matematika sesuai dengan apa yang ditujukan. Nah, berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya paparkan, maka peneliti melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kemampuan representasi dan komunikasi matematis peserta didik kelas 11 pada materi program linear. Poin yang B, rumusan masalah, yaitu adakah hubungan antara kemampuan representasi dan kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 11 SMA Negeri 5 Ambon. Poin C, tujuan penelitian, yaitu mengetahui ada tidaknya hubungan antara kemampuan representasi dan komunikasi matematis peserta didik kelas 11 SMA Negeri 5 Ambon. Kemudian metode penelitian. Poin A, jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah mixed method atau penelitian kombinasi dengan strategi sekuensial. Sebenarnya pada metode penelitian mixed method itu sebenarnya terdapat dua, yaitu pengumpulan data secara
kuantitatif dan kualitatif, tetapi pada saat ini saya akan membahas tentang penelitian secara kuantitatif terkait dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan. Kemudian untuk sumber data dalam penelitian ini adalah 5 peserta didik kelas 11 SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Untuk prosedur penelitian dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, analisis, penulisan laporan sampai kepada tahap akhir. Kemudian untuk instrumen penelitian digunakan tes kemampuan representasi dan komunikasi matematis, di mana indikator dari representasi mengacu pada pendapat Villegas tahun 2009, sedangkan indikator dari kemampuan komunikasi matematis komunikasi tertulis mengacu pada pendapat dari Asmana tahun 2018, di mana terdapat 5 aspek, yaitu representasi visual, representasi gambar, representasi simbol, representasi verbal, keakuratan komunikasi tertulis, dan kelengkapan komunikasi tertulis. Kemudian untuk teknik analisa data, yaitu teknik analisa data kuantitatif, digunakan statistik inferensial untuk menguji hubungan antara dua variabel, yaitu kemampuan representasi dan komunikasi matematis. Yang pertama yaitu uji prasyarat menggunakan uji normalitas data, sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan uji persen produk momen. Nah, untuk memberikan interpretasi terhadap kuatnya hubungan antara representasi dan komunikasi, maka digunakan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiono, di mana tingkat hubungannya ada 5, dimulai dari sangat rendah hingga sangat kuat. Kemudian pada tahap ini, untuk memperoleh data hasil tes kemampuan representasi dan komunikasi matematis, dilakukan pensekoran dan mengacu pada penilaian acuan patokan atau PAP menurut Latumanan dan Lawrence, di mana juga ada 5 kategori dimulai sangat tinggi sampai sangat rendah. Kemudian kita masuk kepada hasil penelitian. Poin yang pertama, kemampuan representasi matematis peserta didik. Berdasarkan tabel pengelompokan hasil tes kemampuan representasi, dapat dilihat hasil terbesar dari kemampuan representasi matematis peserta didik terdapat pada kategori sangat rendah dengan banyaknya frekuensi, yaitu 41 peserta didik dari total 59 peserta didik. Kemudian berdasarkan tabel skor rata-rata kemampuan representasi dan representasi visual, simbol, dan verbal, dapat dilihat untuk ketiga aspek skor rata-ratanya tidak jauh berbeda, tetapi untuk representasi simbol lebih besar daripada representasi visual dan verbal. Hal ini mengartikan bahwa peserta didik mampu untuk membuat model matematika dan menuliskan simbol-simbol yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematikanya. Yang kedua yaitu kemampuan komunikasi matematis peserta didik, sama seperti representasi. Hasil terbesar juga pada tes kemampuan komunikasi itu terdapat pada kategori sangat rendah dengan banyaknya atau frekuensi, yaitu 40 peserta didik dari 59 total peserta didik yang diberikan tes kemampuan. Kemudian untuk tabel skor rata-rata dapat dilihat untuk skor rata-rata presentasi dari keakuratan dan kelengkapan itu selisihnya cukup jauh, dengan selisihnya mencapai 22,51%. Nah, karena skor rata-rata keakuratan lebih tinggi daripada kelengkapan, ini mengartikan bahwa peserta didik mampu untuk menyelesaikan permasalahan matematika sesuai dengan aturan atau langkah-langkah operasi perhitungan yang benar dan tepat. Yang ketiga, uji persyarat analisis, yaitu uji normalitas dari tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh dari kedua data itu nilai signifikannya lebih dari 0,05, untuk representasi sendiri 0,53 dan komunikasi itu 0,196, sehingga kedua kelompok data tersebut normal. Selanjutnya untuk menguji hipotesis digunakan persen produk momen. Nah, dari tabel di atas, dari tabel hasil uji persen produk momen dapat ditunjukkan bahwa nilai signifikan dari kedua kelompok data tersebut yaitu 0,000, yang lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Hal ini berarti bahwa H1 atau hipotesis alternatifnya diterima, sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan antara kemampuan representasi dan komunikasi matematis. Nah, kemudian untuk
Kemudian berdasarkan pedoman koefisien korelasi dan nilai dari persen korelasi sebesar 0,915, maka dapat dikatakan terdapat hubungan yang sangat kuat atau sempurna antara kemampuan representasi dan komunikasi matematis. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Poin A, kesimpulan yaitu terdapat hubungan antara kemampuan representasi dan komunikasi matematis. Hal ini dibuktikan dengan uji persen produk momen dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai alfa. Nah, selanjutnya karena nilai persen korelasinya yang sama dari kedua kemampuan tersebut sebesar 0,915, ini mengartikan hubungan terjadi antara kedua kemampuan tersebut adalah hubungan yang sangat kuat atau sempurna. Untuk poin B, sarannya yaitu kepada pendidik, diharapkan dapat membantu peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan sedang dan rendah untuk melatih dan memperbiasakan pada saat mengerjakan soal atau memecahkan masalah dapat melibatkan kemampuan representasi dan komunikasi matematis dengan baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter. Ya, selanjutnya kita ke pemakalan yang ketiga dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran daring dengan menggunakan model pembelajaran blended learning pada materi operasi bentuk aljabar di kelas 7 SMP Negeri 9 Ambon oleh Klen Leinusa, CS Ayal, dan DA Nilawayang. Ya, Ibu. Baik, silakan Ibu Klen ditampilkan dulu PowerPoint-nya. Iya, Ibu, ada izin. Ya, silakan di slideshow dulu. Waktunya 10 menit untuk presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Klen Leinusa dengan judul penelitian saya pengembangan perangkat pembelajaran daring dengan menggunakan model pembelajaran blended learning pada materi operasi bentuk aljabar kelas 7 SMP Negeri 9 Ambon. Untuk bab 1 pendahuluan, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, penjelasan istilah. Untuk latar belakang, di sini pada saat saya menjalani penelitian di PLP SMP Negeri 9 Ambon, ditemukan di kelas 7 SMP Negeri 9 Ambon masih memfokuskan pada pendidik disebabkan oleh perangkat yang memfasilitasi proses belajar mengajar dan kondisi pandemi COVID-19 pada saat itu, pelaksanaan pembelajaran di rumah secara daring sehingga pendidik perlu merancang perangkat pembelajaran yang menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dengan mode pembelajaran blended learning dapat membantu pendidik dalam proses belajar mengajar pada saat pandemi COVID-19. Untuk pengertian belajar dan pembelajaran, pengertian belajar terdapat 3 ali di sini. Dari ketiga ali itu dapat dijelaskan belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan individu memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku yang relatif menetap. Sedangkan pengertian pembelajaran matematika terdapat 5 ali yang dapat ditarik kesimpulan. Pembelajaran matematika adalah usaha yang dilakukan guru untuk memberikan siswa dalam mempelajari konsep dan penguasaan yang baik dalam pembelajaran matematika. Untuk pengertian pembelajaran daring, di sini ada 3 ali dapat ditarik kesimpulan. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, tetapi dilakukan secara online antara pendidik dan siswa dengan menggunakan serta memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi belajar mengajar. Pengertian model pembelajaran blended learning sendiri terdapat 3 ali, yang mana blended learning adalah suatu model pembelajaran yang menggabungkan tatap muka dan tidak tatap muka, mana pembelajaran berbasis online berperan penting dalam proses belajar mengajar. Untuk dalam metode penelitian terdapat 5 poin. Yang pertama, tipe penelitian. Yang kedua,
prosedur pengembangan perangkat pembelajaran, yang ketiga instrumen penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima teknik analisis data. Untuk tipe penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian pengembangan. Model pengembangan perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu dengan memodifikasi model 4D dari Tiangarajan dan Samel. Prosedur pengembangan perangkat pembelajaran di sini ada 3 tahap. Yang pertama tahap pendefinisian, yang kedua tahap perancangan, yang ketiga tahap pengembangan. Untuk instrumen penelitian di sini terdapat 5 tahap, yaitu terdapat 5 bagian. Yang pertama lembar validasi, yang kedua lembar uji keterbacaan, yang ketiga format observasi keterlaksanaan perangkat pembelajaran, keempat angket respon pendidik dan peserta didik, yang kelima instrumen tes. Untuk teknik pengumpulan data di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, data hasil validasi, yang kedua, data hasil uji keterbacaan, yang ketiga, data hasil uji coba, yang keempat, data hasil pembelajaran peserta didik. Untuk teknik analisis data terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama, analisis data hasil validasi, yang kedua, analisis data hasil uji keterbacaan, yang ketiga, analisis data hasil uji coba, yang keempat, analisis data hasil tes. Untuk hasil dan pembahasan, yang mana hasil penilaian umum validator. Rata-rata skor yang diberikan validator adalah 3,5. Jadi perangkat pembelajaran daring dengan menggunakan model pembelajaran blended learning memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan dengan sedikit revisi. Untuk hasil validasi perangkat pembelajaran, rata-rata skor yang diberikan validator yaitu untuk RPP 3,4 dengan kriteria baik dengan sedikit revisi. Untuk bahan ajar 3,6 dengan kriteria sangat baik dengan sedikit revisi. Untuk LKPD 3,6 dengan kriteria sangat baik dengan sedikit revisi. Untuk hasil uji coba perangkat pembelajaran, untuk uji coba kepada pendidik lebih dari 70%, di mana di situ termasuk dalam kriteria efektif. Untuk peserta didik lebih dari 70% yang termasuk dalam kriteria efektif. Untuk respon terhadap perangkat pembelajaran, respon positif yang diberikan yaitu untuk pendidik 100%, yang mana sangat setuju 25% dan setuju 75%. Sedangkan peserta didik 96% dengan sangat setuju 78% dan setuju 18%. Hasil belajar dari hasil tes peserta didik yang diikuti oleh 19 peserta didik dengan 13 peserta didik memenuhi KKM. 6 peserta didik tidak memenuhi KKM sehingga presentasi rata-rata peserta didik yang mencapai KKM adalah 68%. Kesimpulan yang pertama, penelitian pengembangan yang menghasilkan perangkat pembelajaran daring dengan menggunakan model blended learning mengacu pada pengembangan 4D yang dimodifikasi menjadi model pengembangan 3G. Yang kedua, perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria valid dengan rata-rata skor 35 dengan kriteria baik berdasarkan pada penilaian umum validator, keterlaksanaan perangkat berdasarkan aktivitas pendidik dan peserta didik lebih dari atau sama dengan 70%. Untuk yang ketiga, ketuntasan belajar peserta didik dan uji coba perangkat pembelajaran mencapai 68%. Sarannya, yang pertama, model pembelajaran ini sudah dikatakan valid dan telah diuji coba di kelas 7 SMP Negeri 9 Ambon. Para merekomendasi kepada pendidik matematika agar dapat melakukan coba perangkat pada kelas lain sebagai tahap penyebaran dalam model pengembangan 4D. Yang kedua, perlu adanya pengembangan perangkat pembelajaran daring berupa RPP, bahan ajar, dan LKPD dengan menggunakan model pembelajaran blended learning pada pokok bahasa materi yang lainnya. Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Klein Leinusa. Bapak Ibu, ketiga pemakalan kita sudah selesai presentasi, saatnya ke sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung
dengan mengaktifkan mikrofon, kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sambil yang lain pikir-pikir ya, saya ingin bertanya dulu kepada yang pertama tadi, pemakala pertama, Triwindya Sekartaji, Nur Aziza, dan Fani Vandika. Saya cukup tertarik ya dengan penelitiannya. Nah, di sini materi SPLTV itu kan cukup sulit ya, maksudnya kalau di tingkat mohon maaf, ini SMP atau SMA ya untuk SPLTV? SMA ya? Ibu Tri? Baik, Ibu izin menjawab. Iya, benar. Untuk materi SMA, namun kita ujikan pada mahasiswa tingkat pertama. Oh, di universitas. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya pikirnya gini, gimana sih cara SPLTV ini kan sebenarnya cukup sulit. Lalu berpikir kreatif yang seperti apa gitu yang siswa bisa untuk menyelesaikan SPLTV ini. Apakah berpikir kreatif itu artinya sisa membuat cara cepat atau trik-trik tertentu atau yang seperti apa? Itu yang saya tanyakan. Mungkin bisa berikan contohnya jika ada. Demikian Ibu, silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk SPLTV dengan kemampuan berpikir kreatif ini, kami peneliti memberikan soal kepada mahasiswa, kemudian dijawab oleh mahasiswa. Untuk mengetahuinya, kami dapat melihat bagaimana siswa tersebut menyelesaikan soal-soal yang ada. Seperti pada soal terdapat untuk menyelesaikannya menggunakan metode lain selain substitusi dan eliminasi. Maka mahasiswa tersebut dapat menjawab atau tidak. Jika iya, mahasiswa tersebut bisa menggunakan metode grafik maupun metode determinan. Itu memasuki pada kategori indikator elaboration. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Oh ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Oh, jadi hanya dua metode awal itu eliminasi substitusi, kemudian jadi kalau berpikir kreatifnya mungkin mahasiswa bisa menggunakan alternatif lain ya, alternatif penyelesaian lain. Baik, itu dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Sama-sama. Ya, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Baik, saya ingin tanyakan sambil menunggu yang lain. Mungkin untuk pemakala yang kedua, Peter Tupamahum, di sini dikatakan tadi di kesimpulannya bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara representasi dan komunikasi matematis. Nah, kira-kira hubungannya itu seperti apa? Apakah jika komunikasi bagus, representasi bagus, atau bagaimana? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin untuk kesimpulannya terkait dengan adanya hubungan yang sangat kuat dari kedua kemampuan baik representasi maupun komunikasi. Sebenarnya saya tidak mengkaji tentang faktor-faktor atau penyebab yang menyebabkan sehingga kedua kemampuan tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat. Tetapi berdasarkan hasil yang saya temui, itu sebenarnya ketika siswa mampu untuk merepresentasikan, karena di representasi, di salah satu aspek representasi yaitu representasi gambar, contohnya aspek representasi gambar, contohnya itu ketika siswa mampu untuk menggambar grafik, itu juga siswa mampu untuk memenuhi aspek dari kelengkapan komunikasi matematika tertulis, karena contohnya siswa dapat menuliskan keterangan-keterangan pada gambar atau grafik yang telah dibuat. Jadi secara tidak langsung kedua kemampuan tersebut itu saling mempengaruhi Bu, untuk kemampuan komunikasi secara tertulis. Iya, baik, terima kasih. Jadi mungkin berbanding senilai ya, saya menilai jika representasinya bagus, maka dia juga mampu untuk berkomunikasi. Misalnya tadi kalau menggambar grafik pasti dia akan mampu menjelaskan ya
yang tadi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan lagi, ya. Kalau tidak ada, mungkin kita akan menutup sesi kedua ini. Kita berikan tepuk tangan dulu buat 5 pemakalah kita. Ya, walaupun 3 judul, tapi ada 5 pemakalah. Ya, baik. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan sesi yang terakhir dengan 3 judul. Yang pertama, validitas angket self-confidence siswa menengah pada pembelajaran matematika oleh Fadilah Nurul Putri, Widi Rahmawati, Dinda Hania, dan Ayu Faradila. Baik, yang akan mempresentasikan, mungkin bisa tampilkan dulu ya, presentasinya. Bisa share screen dulu. Oke, baik. Untuk Ibu dan timnya, waktunya 10 menit untuk presentasi. Silakan. Ibu Widi mungkin bisa mengaktifkan mic-nya dulu. Atau yang akan presentasi ini Ibu Dinda ya? Ibu Dinda dan Ibu Widi. Halo, Ibu Widi dan Ibu Dinda. Ya, ini seperti Ibu Widi atau Ibu Dinda sudah aktif ini mikrofonnya. Ibu Dinda, Ibu Widi mungkin yang share screen. Yang siapa yang akan presentasi? Kami bertiga. Oh Bu, iya. Cuma menunggu teman kami satu lagi kendala sinyal. Oh iya benar. Sudah masuk Ibu Fadila ya, Fadila. Ya. Nurul Putri sudah masuk, tapi mungkin masih. Ya. Apa yang presentasi pertama ini Ibu Fadila ya? Ibu Widi, siapa yang presentasi pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang validitas angket self-confidence peserta didik menengah pada pembelajaran matematika. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan, menurut K. Kurhentati N.R.H. Santoso pada tahun 2018, salah satu jenis soft skill yang menyebabkan peserta didik kurang memahami matematika adalah kepercayaan diri yang rendah. Keyakinan adalah sikap individu di mana seseorang memiliki mental yang positif dan mampu mengkondisikan dan juga mengevaluasi dirinya dan lingkungannya sehingga individu merasa nyaman dalam melakukan kegiatan dan mencapai tujuan yang direncanakan. Seseorang dengan kepercayaan diri tinggi akan selalu merasa terkontrol dalam hidup mereka dan mampu melakukan apa yang mereka rencanakan, inginkan, dan harapkan.
Menurut penelitian relevan dengan penelitian ini, Heri Sardiana, Tri Johanto, Utari Sumarmo terkait peranan PMB terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik dan percaya diri peserta didik. Hasil penelitiannya yaitu dalam kemampuan pemecahan masalah matematik peningkatannya dan dalam percaya diri peserta didik yang mendapat perlakuan pembelajaran berbasis masalah mencapai mutu yang lebih baik daripada mutu yang dicapai peserta didik yang mendapat pembelajaran biasa. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji validitas dan reliabilitas angket self-confidence peserta didik sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan dengan menggunakan RACH model. Perhitungan menggunakan aplikasi Wingstep yang dapat digunakan khusus untuk RACH model. Dan yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Fadilah. Halo, Ibu Fadila. Oke, baik. Silakan, Ibu. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif survei. Subjek pada penelitian ini berjumlah 212 peserta didik dengan jenjang 36 peserta didik SMP, 53 peserta didik SMA, dan 123 peserta didik SMK. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan RAS model. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner yang sudah divalidasi oleh 2 orang, yaitu dosen ahli dan 1 pendidik ahli dalam bidang pendidikan matematika. Kemudian penelitian ini terdiri dari 6 indikator dengan 17 pernyataan yang digunakan untuk menentukan self-confidence dalam skala Likert, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian lanjut. Menurut B. Sumintono dan W. Widiarso tahun 2014, untuk menetapkan keandalan dari model RASH, terdiri dari 3 kriteria indeks yang sesuai, yang merupakan Cronbach alpha, item and person reliability, dan item and person separation. Bisa kalian lihat pada tabel di bawah ini. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya, menurut Sumintono dan Widiarso tahun 2014, tabel 3 memperlihatkan 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kecocokan item, yaitu Outfit Mean Square Values atau MNSQ, Outfit Z Standardized Values atau ZSTD, dan Point Measure Correlation atau PTMA-Core. Item fit dapat menginformasikan bahwa item berfungsi normal untuk pengukuran yang seharusnya. Sementara itu, jika item menunjukkan ketidakcocokan, itu ditunjukkan bahwa responden memiliki kesalahpahaman terhadap item. 3 kriteria di atas juga dapat digunakan untuk menilai orang yang fit. Jadi pada tabel di bawah ini menunjukkan rentan dari MNSQ, ZSTD, dan PTMA-Core. Oke, next. Dan yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Next. Bisa di next, Widi. Pada validitas instrumen, yang pertama item fit. Menurut Saidi dan Xu tahun 2019, item fit dapat berfungsi normal dalam pengukuran. Jika item tidak cocok, maka responden memiliki kesalahpahaman pada setiap itemnya.
Pada item yang gagal memenuhi 3 kriteria, yaitu outfit MNSQ, outfit JSTD, dan PTMA Core, dapat ditingkatkan dan dimodifikasi untuk memastikan kualitas dan kesesuaian item. Lanjut. Dan ini adalah tabel 4, yaitu urutan item yang tidak sesuai. Bisa dilihat pada tabel yang di bold, karena itu tidak sesuai dengan rentangnya. Next. Pada tabel 4, dari hasil diketahui ada 4 item, yaitu I7, I3, I1, dan I16 yang memenuhi 3 kriteria menurut Suminto dan Widiarso tahun 2014, dan sisanya memenuhi 1 dari 3 kriteria. Maka nilai tersebut dapat ditandai dengan fit atau valid dan masih dapat digunakan dalam penelitian menurut Faradila dan Febriani tahun 2021. Sehingga dari 17 item pernyataan semua dinyatakan valid atau fit dalam kuesioner. Next. Yang kedua ada person fit. Para responden yang berjumlah 212 siswa pada jenjang SMP, SMA, dan SMK, ada 19 responden yang mencetak nilai outfit JSTD lebih besar dari 2,0. Berarti item tidak dapat diprediksi. Sementara skor responden kurang dari min 2,0 ada 25. Itu berarti item terlalu mudah diprediksi menurut Suminto dan Widiarso tahun 2014. Sementara itu, responden lainnya memiliki nilai outfit JSTD dalam kisaran dapat diterima min 2,0 sampai 2,0. Dalam penelitian ini, item-item cocok untuk 168 responden sebesar 79,25% dan tidak fit untuk 44 responden sebesar 20,75%. Analisis yang digunakan pada responden menunjukkan kualitas untuk penilaian pada analisis rush. Lanjut. Yang ketiga ada reliabilitas. Informasi dapat ditampilkan melalui output summary statistik, salah satunya nilai untuk pengukuran reliabilitas, yang terdapat pengukuran dari tinjauan item reliability dan person reliability, serta interaksi antara responden dengan item. Berikut adalah gambar dari output summary statistik yang menunjukkan nilai reliabilitas instrumen yang digunakan. Lanjut. Nah, berdasarkan output tersebut, yaitu nilai Krokoban alfanya yaitu 0,51 interprestasi moderate, nilai person reliability yaitu 0,45 interprestasi low, nilai item reliability yaitu 0,99 interprestasi excellent, nilai person separation yaitu 0,90 interprestasi good, dan nilai item separation yaitu 13,46 interprestasi excellent. Lanjut ke Lala. Oke, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pada rentan nilai outfit MNSQ, outfit ZSTD, dan PTMA correlation, didapatkan hasil bahwa ada 4 item, yaitu I7, I3, I1, dan I16, valid dengan memenuhi ketiga kriteria. Sedangkan item sisanya memenuhi setidaknya 1 dari 3 kriteria. Setelah dilakukan analisis data responden terkait instrumen self-confidence, diperoleh hasil bahwa instrumen self-confidence pada penelitian ini dinyatakan reliable dan valid. Dengan semua 17 item pernyataan dikatakan valid, sehingga untuk meneliti self-confidence bisa menggunakan instrumen ini. Selanjutnya, berdasarkan tabel 5 pada reliabilitas, memiliki item yang cocok yaitu 168 responden atau sekitar 79,25%, dan analisis yang dilakukan pada responden tersebut menunjukkan temuan berkualitas dan valid untuk penilaian menggunakan analisis rush. Berdasarkan analisis reliabilitas koefisien dari Cronbach atau alfanya itu sama dengan 0,51, dikategorikan moderat atau sedang, untuk reliabilitas responden dikategorikan low atau rendah, dan reliabilitas item masuk ke dalam kategori excellent. Dengan demikian, instrumen self-confidence yang diteliti dapat dikatakan reliable. Sekian dari kami, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Ibu Fadila, Widi, dan Ibu Linda. Kita akan ke pemakalan yang kedua dengan judul pembelajaran matematika melalui pendekatan open-ended terhadap kemampuan penalaran matematis siswa di SMA Negeri 1 Samalanga oleh Safiratun Nadia, Nurhayati, dan Wiwin Apriani. Baik, yang akan mempresentasikan, mungkin di-share dulu presentasinya. Wiwin. Safiratun Nadia ada? Ada. Mungkin nanti sebelumnya Oke, baik. Waktunya 10 menit. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, moderator yang telah memberikan waktu kemudian hasil penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Matematika melalui Pendekatan Open-Ended terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa di SMA Negeri 1. Dia merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk kepribadian yang baik dan dapat berkembang. Berdasarkan observasi dan wawancara telah dilakukan, informasi yang diperoleh yaitu sebagian besar siswa masih itu untuk meningkatkan pelajaran matematika siswa lebih baik daripada pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Samalanga. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Penelitian eksperimen usaha penelitiannya yang digunakan adalah bentuk post-test overall group delay, yaitu dengan uji prasyarat, normalitas, homogenitas, dan uji T, dan juga menggunakan uji N-gen ternormalisasi. Selanjutnya, untuk hasil penelitiannya, hasil dari uji normalitas kelas eksperimen memiliki nilai sebesar 0,19 dan post-test kelas kontrol memiliki nilai sebesar 0,11. Dengan demikian, signifikannya lebih daripada 0,5, sehingga ini berdistribusi. Selanjutnya, homogenitas. Nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki nilai besar 0,66, sehingga signifikan pada homogenitas ini lebih kita data tersebut homogen. Untuk selanjutnya, untuk uji hipotesis. Uji hipotesis, nilai dari SIG-nya itu 0,05, sehingga dapat ada eksperimen dan kelas kontrol. Hasil dan memiliki nilai sebesar 0,74 dan kelas kontrol memiliki nilai sebesar 0,2. Yang terakhir, kesimpulannya dapat diambil dari penelitian ini yaitu pertama, yang diperoleh terdapat peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran pendekatan open-ended yang lebih baik daripada peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa menggunakan model pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Samalanga. Yang kedua, hasil dari uji N-gen
terlihat bahwa nilai rata-rata NGen kelas eksperimen sebesar 0,74 dengan kriteria tinggi dan nilai kelas kontrol sebesar 0,63 dengan kriteria sedang. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembelajaran matematika melalui pendekatan open-ended terhadap kemampuan penerapan matematis siswa lebih baik daripada pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Samalangan. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran dengan pendekatan open-ended membuat siswa lebih aktif pada pemasalah dalam bentuk kelompok, diskusi, dan pembelajaran dengan pendekatan open-ended bisa membuat siswa lebih aktif dan serta dapat menghargai teman yang lain. Selanjutnya, saran dari penelitian ini diharapkan kepada pembelajaran matematika untuk menggunakan pembelajaran dengan pendekatan open-ended untuk membangun Ya Bapak Ibu, mungkin Ibu Safiratun terkendala jaringan. Mungkin kita bisa menunggu sebentar. Oh, sepertinya Ibu Safiratun keluar, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Safiratun tadi terkendala teknis ya. Saya terakhir di saran tadi, tapi tidak mengapa, mungkin karena hanya di akhir saja. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan pemakalan yang terakhir dengan judul Proses Berpikir Kreatif Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Matematika Berdasarkan Kemampuan Matematika oleh Mutiara Dwi Meilinda, Nur Ika Adila Rahmawati, Nurul Kurnia, Taskia Amalia Zahra, Ayu Faradila, dan Windia Hadi. Baik, sebelum presentasi mungkin materinya di-share dulu. Ya, baik Ibu Taskia. Ya. Waktunya 10 menit, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya. Perkenalkan, saya Mutiara Dwi Meilinda dan teman saya Taskia Amalia Zahra mewakili teman-teman saya yang lain yaitu Nurul Kurnia, Nur Ika Adila, dan dua pembimbing kami yaitu Ibu Ayu Faradila dan Ibu Windia Hadi akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Proses Berpikir Kreatif Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Matematika Berdasarkan Kemampuan Matematika. Yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua yaitu metode penelitian. Yang ketiga hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita masuk ke yang pertama yaitu pendahuluan. Menurut Bernard dan Sanjayawati pada tahun 2019, matematika merupakan salah satu dasar terpenting untuk disiplin ilmu yang diajarkan dari teman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kemudian, berpikir kreatif adalah proses berpikir yang menciptakan berbagai kemungkinan inspirasi dan metode yang luas dan bervariasi. Menurut Viana pada tahun 2017. Menurut Rahati pada tahun 2010,
Salah satu permasalahan kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu di sekolah siswa mempunyai banyak sekali perbedaan latar belakang. Mereka memiliki perbedaan tingkat motivasi, sikap saat belajar dan mengajar, respon selama pembelajaran di kelas, dan beberapa hal yang lain. Kemudian, di Indonesia, pembelajaran hanya terfokus pada konten materi dan mengabaikan peningkatan kemampuan berpikir siswa. Dan yang terakhir, atmosfer belajar yang memicu kreativitas yang bisa tingkatkan motivasi belajar siswa untuk membongkar berbagai perkara matematis dan dalam pendidikan matematika di kelas, sehingga segala siswa terlibat di dalam pendidikan tersebut. Lanjut, kita masuk ke penelitian yang relevan. Penelitian relevan yang itu dilakukan oleh Sahliyawati dan Nurara pada tahun 2020 tentang kemampuan berpikir kreatif di sekolah menengah pertama. Yang kedua yang dilakukan oleh Hendriana dan Fadila pada tahun 2019 tentang kemampuan berpikir kreatif melalui pemecahan masalah pada siswa SMA. Yang ketiga dilakukan oleh Ibrahim dan Widodo pada tahun 2020 tentang peningkatan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif dalam pembelajaran advokasi dengan menggunakan masalah terbuka. Dan penelitian yang terakhir dilakukan oleh Khobri Suharto dan Rifki Naja pada tahun 2018 tentang tingkat berpikir kreatif siswa dalam pemecahan masalah berbasis Dewan Guru Matematika Nasional. Hasil-hasil penelitian yang sudah terdahulu, penelitian Sahliyawati dan Nurlela, hasil penelitiannya adalah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam menyelesaikan masalah non-rutin pada topik segitiga dan segi empat masih rendah, dan unsur berpikir kreatif yang paling terlihat dari mahasiswa dalam penelitian tersebut adalah fleksibilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hendriana dan Fadila menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang belajar menggunakan pendekatan problem solving lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian hasil penelitian Ibrahim dan Widodo menyebutkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diberi perlakuan pendekatan advokasi dengan menghadirkan masalah terbuka dalam pembelajaran matematika lebih baik daripada siswa yang diberi perlakuan pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Khobri Suharto dan Rifki Naja, penentuan tingkat berpikir kreatif siswa dalam pemecahan masalah berbasis NCTM pada mata pelajaran fungsi dapat disimpulkan bahwa siswa dapat mengerjakan 4 dari 5 indikator yang diujikan. Next. Dan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Taskia Amalia. Sebentar, ada masalah share screen. Iya, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif, deskriptif, teknik pengumpulan datanya menggunakan tes, wawancara, dokumentasi. Untuk tes dilakukan validasi oleh 3 orang, yaitu 2 dosen ahli dan 1 guru matematika. Untuk subjek penelitiannya, subjek penelitian dari penelitian kami ini berjumlah 3 peserta didik kelas 8 SMP. Dan penelitian ini terdiri dari 4 indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan materi operasi hitung bentuk aljabar. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Untuk siswa AR, dari hasil pengamatan saat wawancara dan hasil jawaban, AR menjelaskan skema penulisan dan cara dia mengerjakan soal lebih logis untuk dicerna. Dalam setiap wawancaranya, AR selalu memaparkan apa yang dia kerjakan secara baik, tenang, dan logis. Hal ini menjadi karakter tersendiri untuk dia.
Lalu jika dilihat dari penulisan jawaban, memenuhi aturan seperti menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab. Dan bisa dikatakan anak yang percaya diri dengan jawabannya. Lalu di sini ada untuk siswa HN. Dari hasil pengamatan saat wawancara dan hasil jawaban, HN menjelaskan skema penulisan dan cara dia mengerjakan soal lebih logis untuk dicerna. Dalam setiap wawancaranya, HN hampir sama dengan AR. Selalu memaparkan apa yang dia kerjakan secara baik, tenang, dan logis. Lalu jika dilihat dari penulisan jawaban, memenuhi aturan seperti menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab. Dan bisa dikatakan anak yang percaya diri dengan jawabannya. Yang terakhir untuk siswa SC, dari hasil pengamatan saat wawancara dan hasil jawaban, SC menjelaskan skema penulisan dan cara dia mengerjakan soal terlalu berlibat. Dalam setiap wawancaranya, SC selalu memaparkan apa yang dia kerjakan secara baik, tenang, dan logis. Dan lalu jika dilihat dari penulisan jawaban, tidak memenuhi aturan karena tidak menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab. Dari hasil terlihat bahwa siswa sudah mencoba untuk memahami soal dan menyelesaikan soal-soal tersebut. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 8 SMP di Jakarta, pada materi operasi bentuk aljabar menyatakan bahwa masih terlalu asing untuk mereka dalam mengerjakan soal aljabar seperti ini, terutama pada soal nomor 1, 5, dan 7. Menurut mereka, jenis soal ini terlalu rancu atau membingungkan, dan juga mereka tidak pernah dapat jenis soal seperti ini. Lalu, untuk soal nomor 2, 3, 4, 6, dan 8, cara mereka mengerjakan masih dengan satu cara yang sama, yaitu substitusi. Mereka berpendapat mungkin ada cara lain dalam penyelesaiannya, tetapi mereka tidak tahu karena yang biasa mereka pakai hanya cara substitusi saja. Dari hal ini kita bisa lihat, jika guru memberikan soal yang tidak bervariatif akan berdampak pada siswa mereka, seperti ketika diberikan soal yang sedikit berbeda dari biasanya, mereka akan bingung. Hal ini membuat cara berpikir kreatif mereka tidak terpicu dikarenakan tidak terbiasa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mutiara dan Bu Zaskia. Ya Bapak Ibu, kita sampai ke sesi tanya jawab yang terakhir. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya disilakan. Ada pertanyaannya Bapak Ibu? Oke, baik. Mungkin saya tanyakan dulu ya. Untuk pembekalan yang pertama tadi, tentang validitas angket self-confidence. Nah, itu yang saya penasaran ya. Mungkin angketnya bisa seperti apa? Bisa ditunjukkan mungkin contoh angketnya ya, Ibu Fadila, Ibu Wida, dan Ibu Dinda. Saya mau melihat bagaimana indikatornya itu seperti apa saja yang tadi. Bisa ditampilkan kah angketnya? Ibu Dinda, Ibu Fadila, atau Ibu Widi? Bisa Bu, mohon tunggu sebentar ya. Oh ya, oke, baik. Ya, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung jika Bapak Ibu punya pertanyaan.
Ya, mungkin sambil menunggu Ibu Fadila, saya mau bertanya untuk pemakalah yang kedua. Oh ya, maaf, sudah ada ini tampilan angketnya. Mungkin digeser, Bu. Seperti ini Bu untuk artikelnya, angketnya. Untuk angketnya, saya pikir sudah dibuat dalam satu instrumen begitu, Ibu. Nah, ini untuk instrumen yang dipakai. Oke, baik. Jadi indikatornya itu keyakinan, dapat mengambil tindakan, memiliki konsep diri yang positif, keberanian, ya, menjadi tidak takut untuk menghormati usahanya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kemudian saya tanya, ini dianalisisnya dengan metode analisis RAS. Kalau model RAS itu analisisnya seperti apa ya, Ibu? RAS ini kualitatif kah, kuantitatif kah? Secara kuantitatif, Bu. Oh iya. Baik, jadi ini hitungannya seperti apa, Ibu? Mungkin menghitung butir, dari butir yang diperoleh, kemudian dianalisisnya. Coba ke bawah lagi, bisa? Nah, jadi ini Bu, untuk hasil yang udah kita dapat, kita lihat dari outfit MNSQ, outfit ZSTD, dan PTMA core-nya. Apakah berada di rentan yang sudah ditentukan itu, Bu? Oh iya, baik. Jika dia tidak berada pada rentang itu, bagaimana, Ibu? Karena kan ini syaratnya ada 3. Apabila dia memenuhi semua syarat, berarti kan dia valid. Kalau misalnya cuma salah satu yang memenuhi syarat, dia masih bisa dikatakan valid, Bu. Oh, walaupun hanya satu saja ya? Iya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu, untuk jawabannya. Saya pikir menarik ya untuk kita lihat. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita bisa mengakhiri sesi yang ketiga ini dengan kita memberikan aplaus kepada pemakalah-pemakalah di sesi ketiga ini. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup sesi paralel sekaligus menutup seminar nasional pendidikan matematika tahun 2021 ini, saya ingatkan bagi Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Ya, sekali lagi Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Jika ada Bapak Ibu yang belum, bisa saya kirimkan lagi daftar hadirnya. Oke, baik ya. Baik Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu mengaktifkan kameranya agar kita untuk mengambil foto bersama. Karena hanya satu slide, jadi hanya satu kali. Berikan senyum yang termanis. Ya. Saya hitung sebentar, Ibu Nur Aziza belum aktif kameranya.
Baik. Siap, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ingatkan bahwa sertifikat akan dikirim melalui email Bapak Ibu ya, melalui email masing-masing. Kemudian jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa sampaikan di WhatsApp group ya, panitia WhatsApp group yang dibuat ya untuk pemakalah dan peserta. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, sampai jumpa di seminar-seminar selanjutnya. Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofon, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu bisa leave.